Karena aku tak punya uang, ku jual kipas supaya kenyang. Ketika kemudian selesai sami Allahu liman hamidah, gendong terus, turun, simpan dulu. Taruh dulu. Simpan dulu. Semua dosa kan Duduk sini aja. Ya, sambil nunggu Pak Ustadz temen. Nyanyi-nyanyi dulu kali sambil nunggu Pak Ustadz. Ah gitu. Pak Ustadz biasa lewat nih. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ah, baruan dicariin. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ribet banget dah. Taruh. Ada Pak Ustadz ini. Aduh, Pak Ustadz kita nyari-nyariin tadi Pak Ustadz. Habis rumah dari rumahnya si Tasya. Oh, banyak tadi kipasnya Pak Ustadz? Banyak. Tadi yang didoakan yang ke-100. Yang ke-100? Yang ke-100. Kipas yang ke-100. Tapi Pak Ustadz balik lagi nih. Tadi Ya. kita tuh gantung pembicaraannya soal wanita yang berpendidikan tinggi. Ya. Waktu di zaman Rasulullah, ada nggak wanita yang berpendidikan tinggi Pak Ustadz? Kalau pendidikan dalam arti pendidikan tinggi formal, doktor, Iya, ya belum ada tentu zaman tidak itu ada, ya? tidak Belum ada. ada ya? Tapi kualitas doktor pasti semua perempuan-perempuan zaman itu, termasuk istri beliau Aisyah. Nah, Aisyah itu Allah takdirkan menikah dengan Rasulullah pada usia muda. Tujuannya adalah Aisyah lah yang merekam biografi Rasulullah secara lengkap. Secara lengkapnya. Sebab andai saja bukan Aisyah untuk memberikan informasi pribadi Rasulullah ya. Khadijah kan cepat wafat. Oke. Tidak mendapat Rasulullah usia akhir-akhirnya. Ya, ya. Maka Aisyah adalah wanita yang banyak menceritakan tentang sisi kehidupan pribadi Rasulullah soal rumah tangga. Oke. Ya. Jadi perempuan-perempuan pada saat itu punya pengetahuan tapi tidak secara formal. Pemahaman secara agama itu para paham agama, dan perempuan zaman itu, zaman setelah Rasulullah ya, perempuan-perempuan pilihan ada di antaranya menjadi panglima perang meskipun awalnya menjadi musuh Islam. Oke, Pak Ustadz. Hindun. Iya, Pak Ustadz. Hindun itu kemudian setelah menyatakan diri masuk Islam setelah Fathul Mekah, pembebasan tanah Mekah, beliau masuk Islam dan menjadi salah satu pemimpin perang. Nah, istrinya Pemimpin Abu perang. Sofyan. Ya. Jadi perempuan juga sebenarnya tidak dilarang. Oh gitu Pak Ustadz. Ya. Tapi kalau Pak Ustadz saya mau nanya nih, apakah kalau misalkan wanita itu sudah balik, kenapa harus pakai jilbab sih? Nah, Diwajibkan nggak sih? nah sekarang Islam kadangkala dipahami secara keliru oleh mereka yang tidak paham secara baik. Iya. Bahwa perempuan dianggap sangat dibatasi. Apalagi kalau sudah balik gitu Pak Ustadz. Bel, Siap Pak Ustadz. kalau ketemu permen Iya Pak Ustadz. di jalan, nggak ada bungkusnya, mau ndak? Nggak mau Pak Ustadz. Itulah Islam. Itu busana muslimah bagi seorang muslimah itu adalah pelindung. Oke. Nah, kita lelaki muslim itu sangat menghormati wanita. Penghormatan kita jelas dalam Quran. Melihat perempuan itu tidak boleh dipelototi. Tidak bisa ditiap-tiap begini. Tapi ketika melihat perempuan, mata kita ditundukkan ke bawah. Ya, itulah perempuan dalam Islam. Bahkan menyentuhnya pun haram. Jadi busana muslimah ini adalah bagian penghormatan Islam terhadap perempuan, tidak boleh disentuh. Saya mau nanya mungkin. Iya, kalau kita bicarain soal perempuan di zaman jahiliyah dulu seperti apa sih? Katanya kan itu simbol Keterbelakangan. wanita yang keterbelakangan, hina, itu seperti apa ya Pak Ustadz? Sebenarnya bukan keterbelakangan mereka, cuma diperlakukan secara hina. Ya, wanita itu diciptakan mulai dari zaman jahiliyah sudah dimuliakan oleh Allah. Cuma perlakuan masyarakat yang menganggap wanita itu aib zaman jahiliyah. Sehingga ketika zaman jahiliyah itu ada wanita yang lahir, melahirkan, maksud saya perempuan, ibu-ibu melahirkan dan anaknya perempuan itu dikubur. Aib. Diambil masih orok karena dianggap aib. Kemudian perempuan zaman itu, zaman jahiliyah, boleh jadi taruhan. Misalnya si A dengan si B bertaruh. Taruhannya adalah kalau kau menang sama saya, itu boleh dibuat taruhan. Kemudian perempuan pada saat itu hanya 3 tugasnya. Dapur, kasur,
sumur. Dapur kasur sumur, mencuci, melahirkan, memasak. Jadi pada intinya Rendah perempuan banget ya. perempuan waktu itu dilahirkan hanya untuk melahirkan. Nah, maka perempuan wanita tidak sekarang ada nggak nilai. bisa. Nah, sekarang bisa. ketika Rasulullah hadir, kemudian diangkatlah derajat perempuan, di mana perempuan dikatakan bahwa wanita adalah tiangnya negara. Benar. Ya, hancur wanita, hancur negara. Betul. Kokoh wanita, kokoh negara, ibu negara. negara. Nah, kemudian disebutlah bahwa ibu sorga ada di bawah telapak kaki ibu. Itu begitu banyak penghargaan terhadap perempuan. Bahkan kalau dia diceraikan, tidak boleh Ebel ceraikan saja, usir dari rumah. Tidak, dia harus diberikan warisan. Diberi warisan, hak waris. Kemudian setelah itu, selama dia tidak menikah, saya misalnya menceraikan perempuan, maka saya wajib menafkahi hidupnya sampai dia menikah lagi. Oh, jadi begitu. Ya, tidak boleh seperti sampah dibuang begitu saja, tidak. Begitu. Iya, itulah perempuan dalam Islam sangat dimuliakan. You understand? Thank you very Jelita, much. ada yang mau nanya, Jelita? Pak Ustadz, kan kayak kenapa sih wanita itu mendapatkan jatah waris yang berbeda dengan laki-laki? Terus apalagi katanya di masa jahiliyah itu bahkan ada yang nggak dapat sama sekali. Jadi, kenapa terjadi perbedaan dan ini menjadi sakwa sangka di golongan kaum-kaum orientalis atau pembenci Islam? Sebenarnya itu sangat adil. Perempuan betul laki-laki lebih tinggi di bagiannya daripada perempuan, tapi saya ngambil warisan tuh lebih banyak, anggaplah saya 5, ya, perempuan 3. Nah, ini 5 masih saya bagi. Saya bagi untuk apa? Saya menikah nanti, maka yang saya bawa ini untuk anak saya, untuk istri saya. Kalau yang perempuan betul 3, dia hak sendiri, tidak bisa lagi diganggu-ganggu. Nah, itulah betul jumlahnya 3, tapi dia kuasai. Kalau ini 5, masih dibagi. Ya, itu. Oke, paham. Ya. Nah, kalau soal akikah, kenapa anak laki-laki dan perempuan itu beda? Ada kekeliruan, mungkin beda dalam segi jumlah kambing. Ya kan? Itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Laki dengan perempuan. Ada yang mengatakan, katanya Ustadz, kalau laki-laki 2, perempuan 1. Itu kata siapa? Laki perempuan sama saja. Dan katanya lagi harus hari ke-7. Kalau tidak di akikah hari ke-7 katanya tidak Islam. Katanya siapa? Jadi kalau orang miskin tiba-tiba anaknya kembar 3, laki-laki semua, berarti 6 kambing dan harus hari ke-6. Hari ke-7 potong kambing. Kan itu kan berarti Islam bukan agama yang memberikan kebahagiaan. Ini namanya membebani. Kalaupun dia sampai wafat tidak mampu beli kambing, maka Rasulullah telah mewakilinya untuk akikah. Karena beliau waktu potong kambing katakan ini 1 ekor untuk saya dan keluarga saya. Nah, kemudian 1 diambil lagi ini untuk umat saya yang miskin. Jadi kita semua sudah diakikah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau mampu lebih bagus lagi. Berarti misalnya di hari ke-6 kita nggak bisa. Tapi di umur dia setahun, Ustaz. Boleh, Ustaz? Boleh. Hah? Boleh setelah 2 tahun pun boleh. Boleh, Pras. Iya. Gini kalau ngomongin soal kambing, Pak Ustadz, saya kepikiran, Pak Ustadz. Saya mau jual kipas angin saya, Pak Ustadz. Siapa tahu berminat, atau Mbak Tasya berminat sama kipas Iya, angin saya. minat sih tadi dengan harga yang tadi loh. Aduh, kalau Nggak begitu usah saya... dijual, Lu kalau Bel. ngomongin kambing, Sumbangin aja ke masa lu penjual nggak inget sate. Tasya, Bel? Nggak bisa. Ada lagu Anak Gembala tuh, Bel. Kalau begitu saya tahu. Aku adalah si Ebel Kobra, selalu riang serta gembira. Karena aku tak punya uang, ku jual kipas supaya kenyang. Tat, kan ada doa untuk mendoakan orang tua. Allahumma firli Allahumma ghafirli. wali walidayya warhamhuma Warhamhuma. kama rabbayani shaghira. Ya. Nah, itu kan buat orang tua. Ya. Buat ibu untuk anak ada nggak? Nah, yang paling ringan, yang paling pendek, paling gampang, doa yang diajarkan langsung Allah yang ajarkan kepada Ibrahim, yaitu Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Itu dalam bentuk bahasa Arab.
Allahumma rabbi habli minas salihin. Selalu dalam majelis saya ditanya sama ibu majelis taklim, Ustadz apa doanya? Apa doanya ini? Apa doanya? Saya bilang, ibu mau minta apa? Saya mau punya bisnis lancar. Ya itu doanya, bisnis lancar. Ya Allah berikan saya bisnis yang lancar. Karena tidak ada satupun dalil, hadis ataupun ayat yang mewajibkan orang berdoa memakai bahasa Arab. Tidak ada. Ya, memang dianjurkan berdoa memakai bahasa Al-Qur'an. Kenapa dianjurkan memakai bahasa Al-Qur'an? Karena kita mendapat pahala ganda. Satu, ketika baca doanya bahasa Al-Qur'an berarti kita baca sambil ngaji. Ya. Dua, dengan itu doanya lebih sesuai dengan tuntunan Nabi dan Al-Qur'an. Tapi kalau tidak hafal, kan tidak semua orang bisa hafal Quran. Maka doalah, kata Nabi, doalah sesuai dengan bahasa sehari-hari. Bahkan tanpa dibahasakan pun yang orang sebut dengan berdoa dalam hati, Allah sudah tahu. Ya. Understand. Pak Ustadz, kalau ibu, Pak Ustadz, apa hukumnya ibu yang menelantarkan anak-anaknya? Siapa itu? Ibu siapa tuh? Nggak tahu, Bang. Oh, nggak tahu. Ibu tiri. Ya, jadi siapapun, apakah ibu ataupun ayah menelantarkan anaknya, maka dia dosa berkhianat kepada Allah karena dia tidak amanah namanya. Nah, yang kedua dosa kepada anaknya. Tapi tidak disebut orang tua durhaka kepada anak. Tidak. Dia adalah durhaka kepada Allah karena menelantarkan amanah. Karena amanah itu berupa anak. Jadi siapapun dia, mau dia bapak, mau ibu, menelantarkan anaknya dan menelantarkan tanggung jawab. Nanti Allah akan mengatakan, ya, ada kan dalam kisah itu ketika Nabi pernah ceritakan, ada orang tua mau masuk surga. Ya, sholatnya bagus, puasanya bagus, ibadahnya baik. Allah lalu sampaikan ku anfusakum wa ahlikum, masuk kau dalam surga, ya, masuk kau dalam surga dengan penuh kemaslahatan, keselamatan. Maka masuklah di dalam surga, tinggal beberapa langkah masuk dalam surga, tiba-tiba ada yang teriak, ya Allah tahan dulu, itu ayah saya, itu ibu saya, dia memang rajin sholat, rajin puasa, Ramadan, dia tahajud, taraweh, tapi saya tidak pernah diajak. Kalau dia masuk surga, kenapa saya masuk neraka? Bukankah dia bertanggung jawab terhadapku? Maka Allah sampaikan, tunggu dulu, kamu mau kemana? Saya masuk surga. Siapa itu yang teriak? Oh, anak bungsu saya. Oh, kau menelantarkan anakmu. Kamu mengkhianati tanggung jawab yang saya berikan. Itulah makna dari ayat ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluargamu. Diri dulu dan keluarga. Maka keluarga itu tanggung jawab dihindarkan dari api neraka. Sampai kapan Ustadz? Sampai ajal menjemput. Oke. Ya, menasehati sampai ajal menjemput. Menafkahi, memberi makan sampai dia berkeluarga. Tapi untuk menasehatinya, menunjukkannya hal batil itu sampai akhir hayatnya. Ya. Terus Pak Ustadz mau nanya, kalau ibu baru melahirkan biasanya kan memberikan ASI kepada anaknya. Nah kalau ibunya itu tidak bisa memberikan ASI ataupun bahkan ada juga mungkin yang nggak mau sama sekali memberikan ASI, itu hukumnya seperti apa? Beda tidak bisa dengan tidak mau. Beda tidak bisa dengan tidak mau. Kalau Quran itu jelas sekali memberi ASI itu sampai 2 tahun. Disebut angkanya 2 tahun. Setelah itu baru disapi. Ya, 2 tahun. Nah ternyata ilmu kedokteran kesehatan gizi itu ASI adalah makanan sumber gizi terbaik, nutrisi terbaik buat anak. Beda kalau tidak ada, karena ada juga perempuan sebagian yang memang sudah tidak memiliki ASI. Seingat saya zaman saya kecil, ibu ketika hamil itu mulai makan kacang-kacangan. Ya. Mereka itu dulu ada di kampung-kampung kita namanya PKK. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Itu ada ibu-ibu bidan ketika datang ke posyandu memberikan pengetahuan bagi ibu-ibu hamil apa saja makanan-makanan yang bisa menumbuhkan ASI buat anak. Pak Ustadz, emangnya benar kalau gen anak itu kepintarannya nurun dari ibunya? Jangan dong Pak Ustadz, takut. Jangan ya. Gen kepintaran anak turun dari ibunya menurut Andrew Robertson. Ya. Di bukunya halaman 37 bab 12 benar karena 70% kepintaran ibu turun ke anak dan 30% hanya dari bapak. Begitu. Benar nggak? Saya tidak tahu.
Saya sih baca-baca gitu ya. Ustaz ya. Tapi kalau ibu itu berarti madrasah pertama buat anak. Ya, betul? kalau mendidik anak, ya itu madrasah pertama itu memang betul. Tapi kecerdasan saya tidak tahu. Kecerdasan itu setahu saya dibentuk ketika masih dalam perut. Oke. Ya, ibunya maka memberikan makanan-makanan nutrisi otak. Kemudian ada lagi yang disebut usia emas. Saya kira Mbak Tasya sudah tahu, sudah melewati itu. Ada masa-masa pertumbuhan otak buat anak kita. Di situ Pak sangat penting ya. Kemudian yang paling penting dari semua itu bukan otaknya, tapi akhlaknya. Akhlak dari semua itu. Ya. Karena sumber dari puncak dari semua ilmu itu adalah akhlak. Kadang kan kalau kita lagi sholat gitu, anak rewel atau enggak, yang namanya anak kadang suka mau tetap deket-deket sama ibunya. Boleh nggak sih sholat sambil menggendong anak? Nah terus pertanyaan selanjutnya, kalaupun boleh, misalkan anak itu pakai popok gitu ya, terus dia pipis, apakah itu kita terkena najisnya atau gimana itu? Rasulullah pun ketika sholat cucu beliau naik ke pundaknya. Iya. Ya, jadi seolah-olah seperti main kuda-kudaan. Rasulullah menunggu sampai cucu beliau turun dari pundak baru bangun. Nah, gimana kalau kasusnya menggendong? Boleh. Yang membatalkan sholat itu ketika menggendong sambil berjalan membelakangi kiblat. Oh. Jadi selama dia gendong seperti ini, ya, tidak membelakangi kiblat, tetap sah. Kalau digendong misalnya nih, lagi sholat, sudah semua bacaan sholat selesai, maka sambil turun ruku, nggak usah pegang lututnya, tetap rukunya seperti ini. Ya, ketika kemudian selesai Allahu liman hamidah, gendong terus, turun, simpan dulu. Taruh dulu. Simpan dulu, sujud, naik lagi, ambil lagi. Bagaimana kalau bayi yang kita gendong itu pakai popok? Dan dia kencing. Selama kencingnya tidak keluar dan mengenai badan, itu tidak ada masalah. Oke. Ya. Dari mana kakak cara? Apa sih? Menurut sahabat saya ini, Apa? Siapa teman Madura kamu? Muslim, Triton Muslim. Ada Triton Muslim, menurut saya. Kok lu pakai baju Madura, Bel? Awak. Itu Padang. Awak tuh Padang. Awak tuh Padang. Saya jualan tadi di toko sate. Terus? Jual kipas angin saya. Terus? Akhirnya seteng nggak punya duit. Kasih baju saya ini. Lambah.